Salah satu anime legend yang memorable banget di otak gue adalah SAO, singkatan dari Sword Art Online, dimana anime ini nyeritain tentang tahun 2022 yang bisa bikin manusia masuk ke dunia virtual, dengan seisinya semua elemen fantasi dan game yang bisa kita mainin langsung tanpa controller, tanpa harus ngeliat layar 2D, maksud gue layar monitor yang 2D, yang gepeng, nggak bisa dilihat dari semua arah. Dan ini udah terwujud lewat VR alias virtual reality. Walaupun konsep implementasinya nggak sama persis. Sekarang giliran Facebook yang berani mengambil langkah supaya bikin teknologinya jadi terasa lebih luas lagi. Dimana kalau VR dan AR itu lebih kuat digunakan untuk sisi game, maka dengan tangan pemilik Facebook, yakni Mark Zuckerberg, mereka bikin yang namanya Metaverse. Beda dari PR yang ngebawa kita masuk ke game versi 3D, Meta ngebuatnya jadi Metaverse yang lebih jauh, maksud gue lebih dari sekedar PR yang kita kenal selama ini. Jadi, apa itu Metaverse? Apa yang spesial? Apa visi misi dan apa gunanya? Oke, ini bahasan gue mulai dulu dari Facebook yang belum lama melakukan rebranding nama perusahaannya yang sebelumnya Facebook diubah menjadi Meta. Kalau lu belum sadar, coba lu lihat loading screen waktu pertama kali ngebuka Instagram atau WA. Di situ tertulis Instagram from Meta atau WhatsApp by Meta. Bukan lagi kayak dulu, yang from Facebook atau by Facebook. Oke, skip dari situ. Penggunaan nama Meta adalah bagian dari rencana besar Mark Zuckerberg untuk mewujudkan Metaverse. Ini adalah bagian yang akan benar-benar ngebawa kita supaya bisa ngerasain salah satu puncak tertinggi dari yang namanya teknologi. Metaverse ini, kalau gue analogiin kasar, sederhananya adalah internet versi 3D yang punya volume bukan sekedar panjang, tinggi, atau lebar aja. Dimana ketika ada di dalam Metaverse, kita bisa bikin avatar kita sendiri sesuai keinginan kita. Gonta-ganti baju, atau bahkan bikin desain ruangan sesuai selera kita. Tapi Metaverse itu bukan cuma soal ngubah kita yang bisa berinteraksi secara 3D lewat dunia virtual. Bukan cuma sekedar membuat kita bisa ketemu orang dari jarak jauh dan komunikasi langsung. Tapi juga rencananya akan ngebawa internet secara keseluruhan ke Metaverse itunya sendiri. Dalam artian gini, Facebook mau ngebawa mesin pencarian, chattingan WhatsApp, akses aplikasi di luar platform punya mereka, atau bahkan ngedit video. Itu bisa langsung dari, maksud gue di Metaverse-nya sendiri, tanpa harus keluar dan ngebuka software manual pakai mouse. Selain itu, dengan Metaverse juga kita akan bisa melakukan video call di dalam video call. Maksudnya gini, kita interaksi dengan avatar di dalam Metaverse itu kan termasuk video call. Yang mana itu sama dengan video call dengan teman-teman secara 3D. Nah, kita juga bisa melakukan video call lagi di tangan avatar milik kita. Misalnya dengan orang lain di OmniTV. Cukup dengan nekan hologram atau tombol yang ada di tangan kita, di avatar kita. Konsepnya tuh kalau gue analogiin kayak, ya bener sih kayak SAO yang ada di dalam SAO atau Ready Player One. Itulah nama filmnya. Jadi lu bisa bayangin, dia tuh pengen ngebawa konsep masa depan yang sesungguhnya. Kalau kita tarik garis konklusi, Metaverse ini ngebuat kita bisa lihat keseluruhan replika dari dunia nyata melalui tampilan virtual secara real time dan 3D. Secara langsung dan nampak semuanya kayak asli. Maksudnya secara langsung itu bisa kita lihat dari semua arah ya. Kita bisa memandangi seseorang secara langsung, apa yang dilakukan dan juga bisa kita tahu wujud avatar yang mewakili orang itu. Ya, sebenarnya penjelasan begitu sama aja dengan ngejelasin ulang PR sih. Karena pada dasarnya memang Metaverse itu ya PR. Metaverse ini adalah konsep baru yang menjadi evolusi dari virtual reality atau augmented reality yang udah ada. Cuman Metaverse bisa bikin kita ketemu dengan orang secara langsung. Bukan cuma ketemu sih, bisa buat main bola bareng, COD jual beli langsung atau transaksi lain dengan mewakili avatar sebagai wujud kita di dunia virtual. Jadi ya kita bisa nongki-nongki gitu kan ramean di Indomaret dan juga bisa ngebeli produk di Indomaretnya itu juga. Bahkan kita bisa makan jualannya juga. Tapi yang nggak bisa kita rasain langsung di mulut. Paham gak sih? Dan satu lagi, Mark Zuckerberg mewakili Meta sendiri bilang kalau mereka butuh waktu kurang lebih selama 5 tahun untuk menyelesaikan Metaverse secara perfect, supaya bisa kita gunakan secara umum. Lepas dari definisinya, sekarang kita masuk ke hubungan Metaverse dengan kripto. Ini nih. Kalau sebelumnya, cryptocurrency kayak Bitcoin itu nggak ada wujud fisiknya, dengan Metaverse kita bisa ngeliat dan megang wujud Bitcoin, karena Metaverse itu konsepnya memang mau kayak gitu. Tapi tetap aja itu di dalam dunia virtual.
Jadi transaksi kayak kita beli barang pakai Bitcoin dengan ngulurin tangan, kayak kita biasa pakai duit beneran di dunia asli, itu bisa jadi kenyataan. Walaupun itu ya di dunianya virtual metaverse. Ini buat gue pikir, ke depan kita kalau sekolah virtual itu bisa lebih fleksibel. Kalau misal yang tadi di Zoom guru sering ngelihat murid ngelakuin tindakan aneh-aneh, bahkan ngilang entah kemana, di Metaverse itu bisa lebih terpantau langsung, karena guru dan siapapun yang ada di ruangan itu bisa tahu masing-masing lagi ngapain. Apa yang mereka pegang, mereka gerak ngapa-ngapain. Walau itu bentuk avatarnya doang. Terus, gimana cara kita menikmati Metaverse? Gimana cara menikmatinya? Pertama, kita jelas harus ngeluarin budget yang nggak bisa dibilang murah. Meliputi kacamata VR yang juga mahal. Dan juga spesifikasi komputer yang mumpuni untuk nampilin elemen dan avatar dunia virtualnya. Karena itu jelas makan performa PGA yang tinggi, RTX, GPU. Tapi sebenarnya itu bisa teratasi sama yang namanya cloud server teknologi. Kalau lu nggak paham atau belum pernah dengar apa itu teknologi cloud server yang implementasinya adalah cloud gaming, tonton di video berikut nih. Sayangnya buat Indonesia sendiri kita harus masih menyesuaikan, bukan cuma soal spesifikasi atau perangkat keras yang mahal. Soalnya lu tahu sendiri lah, internet 4G aja di seluruh Indonesia belum merata, dan kecepatan rata-rata internet kita juga nggak bisa dibilang bagus-bagus amat. Sisi positif dari adanya teknologi ini jelas ada, dan gue rasa lu bisa raba-raba sendiri juga. Tapi kita tahu sendiri juga, Facebook ini punya rekam jejak yang jelek soal keamanan data dari kita sebagai penggunanya. Ingat kasus yang ini, atau ini, dan ini. Yang mana itu bisa jadi catatan tersendiri dan sesuatu hal yang wajib kita waspadai ke depannya. Kalau seandainya Metaverse bisa dimulai digunakan umum lebih cepat dari perkiraan. Dan kalau menurut gue sih, konsep yang begini memang merupakan evolusi tinggi dari sebuah teknologi. Tapi tetap aja kita sebagai orang yang menikmati harus berhati-hati. Jika Facebook adalah penyedia dunia virtualnya, maka kripto yang terbangun dari teknologi blockchain akan menjadi elemen penting pendukungnya. Aset kripto kayak cryptocurrency akan menjadi mata uang yang bisa kita gunakan untuk bertukar sesuatu atau bertransaksi di Metaverse. Dan perlu kamu ketahui, cryptocurrency dan aset kripto itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi nggak bisa dipisahin. Cryptocurrency itu konsepnya atau bisa kita bilang memang cara kerjanya sama kayak mata uang. Atau bisa kita bilang itu memang mata uang. Sementara aset kripto itu bukan cuma soal cryptocurrency. Karena ada lagi yang namanya NFT. Apa itu NFT dan gimana konsepnya? Tonton di sini. Oke, sekiranya nggak ada lagi informasi yang bisa gue sampaikan. Sebenarnya masih ada banyak sih. Tapi bakal makan waktu lumayan panjang kalau gue jelasin detailnya juga. Jadi tulis saja pendapat atau pertanyaan lu di kolom komentar yang ada di otak lu, di bawah, di kolom komentar bawah. Oke? Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknodem berikutnya.